Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini anak-anak tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa meneruskan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sampai pada pembelajaran ketiga, sekarang kita menginjak pada pembelajaran yang keempat. Untuk pembelajaran keempat ini kita masih seputar tentang kata ungkapan ya. Kata ungkapan, kemudian nilai tempat bilangan, dan panjang pendeknya bunyi dalam lagu. Kita awali dari yang pertama, yaitu tentang ungkapan dulu ya. Perhatikan percakapan berikut. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Amati percakapan di bawah ini. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Kira-kira kapan? Anak-anak pernah tidak mengucapkan terima kasih kepada kakak atau adiknya, atau saudaranya, atau orang tuanya, gitu kan? Oke, perhatikan dulu percakapannya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kemudian kakaknya menjawab, sama-sama dik. Kemudian adiknya berkata lagi, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Kemudian kakaknya menjawab, wah hebat kamu dik. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Ya, tadi Udin meminjam buku dari kakaknya itu kan. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Sedangkan Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini buku yang atas ini yang dibaca Udin tadi ya, adiknya sampai pada halaman 20, 21 ya. Ini terakhir 21, kemudian yang kakaknya di terakhir di 121. Ini kita masuk ke mupel matematika, yaitu nilai tempat bilangan. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah paham ya tentang kubus-kubus itu ya. Kubus yang paling besar itu nilainya tempatnya ratusan, kemudian yang di tengah kubus puluhan, yang di paling terakhir adalah kubus satuan. Nah, kalau ini kita membahas tentang nilai tempatnya ya. Angka 20-an ini ya, karena ada 2 jadi nilainya 20 ditambah satuannya 1. Ya, yang menempati nilai satuan ada 1, berarti 20 ditambah 1 sama dengan 21. Kesimpulannya 21 terdiri atas 20-an dan 1 satuan. 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Angka 2 di tempat puluhan dan angka 1 di tempat satuan. Sebenarnya ini mengulang-ulang kembali ya, cuman supaya anak-anak itu masih terus teringat. Kalau mungkin ada beberapa yang belum paham. Kadang ada yang sekali diterangkan paham, ada yang kadang harus beberapa kali gitu kan, supaya benar-benar paham. Oke, selanjutnya tadi kakaknya membaca sampai halaman berapa? 121 ya. Nah, 121 itu untuk yang 100 ini yang menempati nilai ratusan, satu tok ya, kubus besarnya. Jadi nilainya 100. Yang menempati puluhan yang di tengah ini ada 2. Berarti yang 2 menempati puluhan berarti 20. Kemudian yang terakhir satuan. Satuannya ada 1. Nah, 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Kesimpulannya, 121 terdiri atas 1 ratusan, ratusannya 1, 20-an dan 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 20-an ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah
1. Angka 1 yang paling depan nilainya menempati ratusan ya, nilainya 100. Angka 2 di tempat puluhan nilainya 20. Angka 1 di tempat satuan nilainya 1. Kalau anak-anak sudah paham, pasti ya, ini sebenarnya kemarin mengulang kembali yang pembelajaran 1 dan 3 ya, matematikanya itu. Cuman diulang-ulang terus supaya anak-anak tidak bosan, supaya cepat paham juga. Selanjutnya, peragakan percakapan tersebut bersama teman sebangkumu dengan santun. Nah, anak-anak disuruh memperagakan percakapan ini tadi yang ini ya. Yang di 2 slide sebelumnya itu yang Udin berterima kasih kepada kakaknya tadi. Ya, percakapan ini nanti bisa diisi anak-anak ya. Kalau tadi Udin kan, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kemudian kakaknya menjawab, sama-sama dek, gitu kan. Terus Udin berkata lagi, aku ingin menjadi orang yang aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Kakaknya menjawab, wah hebat kamu dek, gitu ya. Selanjutnya nanti percakapannya boleh diisi apa aja, kemudian ini diperagakan dengan temennya. Tapi kalau ini TTM ya, kalau di rumah yang penting anak-anak pahami dulu, anak-anak bisa paham tentang ungkapan terima kasih ya. Terima kasih. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, sebaliknya dari pembelajaran yang kemarin, kalau kemarin orang yang besar kepala atau tinggi hati, sombong itu kan tidak sukai banyak orang. Nah, kalau ramah, kalau kita kepada orang lain ramah, berbicaranya santun, misalkan kalau kita misalkan diberi sesuatu atau dibantu, ditolong, kita mengucapkan terima kasih, itu kan akan menambah kerukunan. Next, selanjutnya nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan isi lagunya. Nyanyikan dengan menggunakan tepuk. Tunjukkan bagian kuat dan bagian lemahnya lagu. Nah, kemarin bagian lemah dan kuatnya sudah ya. Kalau ini kita disuruh tepuk bernyanyi sambil bertepuk ya. Jadi ganti yang nadanya kuat bertepuk gitu kan. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa. Cuman kadang-kadang kan kalau di rumah sendiri kan rame. Tapi boleh anak-anak nanti memperagakannya di rumah. Pak Guru coba nyanyikan ya. Judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Iramanya 2/4. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Itu lagunya ya, kurang lebihnya nanti bisa diperagakan. Kalau anak-anak mungkin ingin lebih pas, bisa cari nanti istilahnya irama ya, lagu yang tidak ada suaranya, kemudian anak-anak peragakan bernyanyi lagu Peramah dan Sopan ini. Tandai bagian yang dinyanyikan lemah dan yang dinyanyikan kuat. Nah, kalau kemarin pembelajaran 3 sudah ya. Jadi yang dinyanyikan lemah, nanti yang dinyanyikan kuat terutama ya diberi dicetak agak tebal ya, angka huruf-hurufnya itu ditebalkan. Kalau tidak ya kasih garis bawah di bawahnya juga sudah cukup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kalau misalkan nanti belum paham, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau langsung WA ke Pak Guru. Ya. Jangan bosan-bosan untuk terus membaca ya, terus membaca karena pembelajarannya ya akan diulang-ulang terus, diulang-ulang supaya anak-anak itu benar-benar memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini, Pak Guru cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.